Meski kalah, Persib tetap gagah, kalem. Ini cuma pramusim. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pertandingan hari ini antara Persib Bandung menjamu tamunya yaitu Port FC dalam lanjutan Piala Presiden tahun 2025. Memang Persib kalah, tapi permainan nggak kalah. Iya. Tenang. Seperti dengan judul guys, Persib tetap gagah ya. Meskipun Persib mengalami kekalahan, ingat, ini cuma turnamen pramusim. Kalem, santai. Iya. Aku yakin para bobotoh sudah dewasa. Aku yakin para bobotoh sudah menerima dengan rasa lapang dada. Kenapa? Karena kita ketahui sama-sama bahwasanya sebelumnya Coach Bojan sudah mengatakan kita tanpa target, kita tidak punya ekspektasi tinggi di dalam Piala Presiden kali ini. Karena udah seperti biasa, Coach Bojan selalu di dalam turnamen pramusim tidak mau terlalu jor-joran, tidak mau terlalu mati-matian karena ada kompetisi yang lebih penting di kemudian hari. Dan terbukti kali ini Persib memainkan nyaris seluruh pemainnya kecuali Teja yang nggak diganti. Semua diganti, bahkan Febri Haryadi selaku pemain pengganti pun diganti. Iya. Memang sekali lagi Coach Bojan salah satu pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Dan mesti kita akui, ini cerdas apa yang dilakukan oleh Coach Bojan, yang mana dia tidak mementingkan hasil adalah bonus. Tapi proses dalam meracik pemain, menilai pemain untuk skuad musim depan itu jauh lebih baik ketimbang kita mati-matian di turnamen pramusim ini tapi takutnya ada yang cedera. Iya. Apalagi ini Hujan main tackle patah kaki kayak Musiala, menyesal seumur hidup, iya kan? Nah, jadi udah. Sekarang nggak ada aja pemain Persib yang cedera di pertandingan ngelawan Port FC, itu jauh lebih baik, serius aku bilang, daripada menang. Betul nggak? Tiba-tiba Sadir Ramdhani cedera, tiba-tiba William cedera, atau mungkin Luciano cedera, ya kan? Dewangga cedera, apa nggak pusing Coach Bojan walaupun menang? Kenapa? Karena menang pun nggak, ya paling duit, tapi Persib kan tetap duitnya banyak gitu loh. Ya udah, kalem, tetap. Sekali lagi, ini pramusim. Meskipun kalah, Persib tetap gagah. Iya. Tenang guys, tenang ya. Oke, kita mulai ya semacam memberikan apa ya. Aku yakin kalian juga udah tahu sebenarnya tentang performa daripada masing-masing pemain di dalam tim Persib saat ini. Tapi mungkin aku cuma memberikan pandangan aku yang aku tonton selama 90 menit guys. Kita mulai dari Teja. Sebenarnya Teja di babak pertama cukup ciamik guys. Apalagi ada tadi peluang yang face to face dia bisa ditepisnya guys. Sehingga dia itu masih clean sheet hingga menit 45. Tapi 45 plus 4 disitulah mulai bencana. Persib kebobolan yang mana disitu ada Febri Haryadi yang mungkin dia sudah berusaha untuk mengikuti pemain yang mencetak gol tadi nomor 10, tapi dia terlambat untuk nutup, terlambat memberikan tackle sehingga masih bisa melesakkan bola, dan Maklok juga yang di depannya tidak melakukan tackle atau tidak melakukan pergerakan yang menutup. Seperti itu, sehingga bola masuk ke pojok dan Teja Pakualam terlambat memberikan aksi. Sekali lagi, ini cuma pramusim, nggak masalah. Ngambil pelajarannya, kita evaluasi, dan kemudian hari kita berprestasi. Iya. Oke, dari Hamra, sebenarnya Hamra terlepas daripada pelanggaran yang dia buat kepada Asnawi, sebenarnya Hamra hampir perfect guys. Serius, bagaimana dia memotong bola, bagaimana dia itu merebut bola, bagaimana dia berduel dengan striker-striker Port FC yang terkenal ganas, bagaimana ketenangannya di lini belakang, itu luar biasa. Aku yakin setelah ini nanti di Liga 1, meskipun tanpa ada Mang Icardi, tanpa ada Julio Cesar, duet Dewangga dan juga Hamra siap menggantikan peran mereka. Ini serius. Meskipun kalah, tapi Dewangga dengan Hamra ini sukses memberikan keamanan di lini pertahanan guys. Aku yakin Teja Pakualam merasa nyaman di awal laga dengan duet Hamra dan Dewangga. Kan? Makanya nggak usah gusar nih bobotoh tentang kekalahan hari ini. Yakinlah kekalahan hari ini akan dibayar dengan prestasi yang lebih cemerlang oleh Coach Bojan. Sampai belepotan ngomongnya. Oke, nah itu untuk Dewangga, ya kan? Untuk dengan Hamra, ini serius. Bahkan sampai
Bung Binder atau siapa tadi ya, komentatornya mengatakan ini Persib beruntung mendapatkan Dewangga. Ingat nggak kalian tadi bagaimana tendangan bola lambung Dewangga yang sangat akurat sehingga bisa menjadi serangan balik, guys. Wah, itu ngeri sih. Makanya ini beruntung banget Persib mendapatkan Dewangga yang masih muda bersama dengan Hamra. Pemain muda dua-dua tapi punya jiwa tenangnya itu luar biasa. Nah, Zalnando juga sama. Tapi Juprianto tadi sempat cedera, terakhir diganti karena tadi mau menghalau bola, tapi kayaknya sininya tadi tuh kena kaki pemain Port FC ketika mau lari gitu ya kan. Terakhir kita doakan semoga ya dia itu baik-baik saja ya kan, Juprianto jangan sampai cedera parah, karena kita punya kenangan pahit ada pemain Persiraja Banda Aceh atau siapa gitu gara-gara di sininya juga terakhir meninggal, tapi nauzubillah kepada Juprianto kan. Nah, selanjutnya Luciano. Asli Luciano salah satu pemain terbaik kali ini, guys. Serius, mainnya cakep banget. Bahkan aku bisa bilang Luciano salah satu pemain Persib yang sangat menikmati pertandingan kali ini, guys. Bagaimana ketenangannya di lini tengah, duet dengan Maklok itu menjadi duet idaman. Aku yakin nanti di Liga 1 ini menjadi lini tengah yang sangat-sangat solid di Persib Bandung. Belum lagi nanti ada Adam Alis, Luciano, Klok dan Adam Alis, udahlah perfect kali tuh lini tengah Persib, ya kan? Pokoknya ini Persib bisa merotasi pemain di mana aja. Mau di posisi sayap, mereka banyak pilihan. Lini tengah banyak pilihan, lini belakang banyak pilihan. Tinggal meracik aja, meraih yang namanya chemistry. Kalau udah dapet chemistry ya, wassalam tim-tim Liga 1. Serius. Kali ini nggak apa-apa Persib dikalahkan, tapi musim depan siap mengalahkan. Iya. Oke. Kemudian juga tadi Klok, ya aku tadi bingung ya nengok Klok ini ya. Dia asal nendang corner gitu kok macam tidak tepat sasaran gitu atau gimana, atau mungkin aku aja yang salah menilai tadi ya, kayak salah-salah passing. Mungkin Klok lagi nggak perform ya hari ini ya, mungkin lagi bukan harinya, tapi tetap lini tengah ya kalau nggak ada Klok mungkin lebih parah lagi mungkin menurut aku ya kan. Tapi setidaknya Klok sudah memberikan yang terbaik, kita tetap apresiasi. Baru juga William, serius William Luciano ini gila. William itu asli gaya mainnya ya Allah ala Brazil kali. Serius, kalau udah William, Sadil, Luciano, ini tiga pemain yang paling menikmati pertandingan. Serius, Sadil Ramdhani dengan gocekan-gocekannya, ya kan, dengan trupas-trupasnya. Tadi bahkan Sadil Ramdhani sempat ngegocek pemain Port FC itu gila, keren kali sih. Sampai ngakak aku tuh, sampai gini tuh deh kan. Saking berskill itu Sadil Ramdhani. Belum lagi tadi William yang memberikan umpan melalui kepala, dari situ ada Zulkifli tapi sayang sekali offset, pada itu keren kali. So, visi bermain daripada William itu luar biasa, guys. Serius, lini tengah dikontrol sama si Luciano, terus nanti udah mulai menyerang ada nanti si William, dan juga di sayap udah ada seorang Sadil. Perfect combo lah ini pokoknya Persib nanti musim depan. Hari ini kalah nggak masalah, dan mesti kalian ketahui, guys, lawan kali ini adalah Port FC. Ini tim kuat, bahkan bisa kita bilang kalau diadu dengan seluruh dengan tim Liga 1 masing-masing lawan Port FC, belum tentu juga tim itu menang lawan Port FC loh. Walaupun dengan skuad terbaik mereka. Ini Persib dengan skuad yang bisa kita bilang merotasi hampir seluruh pemainnya, ditinggal dengan pemain utamanya semuanya yang meraih back to back, masih bisa nahan imbang di babak pertama hingga di perpanjangan babak pertama, bahkan menyerang ya, mengurung pertahanan daripada Port FC. Ya mungkin di akhir tadi babak pertama kurang konsentrasi. Tapi setelah itu, ya kan, Persib tadi ketika pergantian permain seperti kehilangan arah. Ya mungkin karena banyaknya pemain pengganti sehingga menyulitkan ya bagi para pemain itu untuk menyatukan chemistry. Ini pemain ganti lagi. Tapi sekali lagi ini cuma pramusim, makanya Coach Bojan, aku salut ya sama Coach Bojan. Kenapa aku salut? Dia betul-betul memaksimalkan turnamen pramusim ini, guys. Ini sesuai dengan prediksi kita di awal. Kan, jadi jangan berharap banyak. Kalau berharap banyak justru nanti sakit hati. Nah, makanya aku udah buat konten sebelumnya. Kan, udah kalem, ini pramusim. Apalagi tadi banyak ya pemain-pemain muda dicoba. Ini sumpah aku salut kali sih sama Coach Bojan. Ini betul-betul pelatih yang diinginkan oleh semua pemain muda. Ini pelatih yang diinginkan oleh semua pemain. Bukan hanya pemain muda tapi pemain senior. Kenapa? Karena betul-betul dia itu
rapi dalam mengganti pemain, dan bisa kita bilang juga Coach Bojan ini cukup adil dalam memberikan waktu bermain kepada pemain-pemain dalam turnamen pramusim ini, guys. Baru kemudian Zulkifli, ini gila serius, ini calon bintang masa depan Persib, guys. Nah, inilah tujuan daripada turnamen pramusim, untuk melihat bagaimana kualitas daripada seluruh pemain, termasuk pemain mudanya. Bukan hanya pemain senior, bukan hanya pemain asing, tapi juga pemain muda Persib. Dan akhirnya muncul sosok nama Zulkifli. Ini pemain under 22 yang mungkin bisa kita bilang bisa diproyeksikan untuk musim depan. Ini bersaing dengan Nazril. Serius, Nazril juga mantap lah ya kan. Baru juga Azikri tadi, itu sumpah semut kali, lembut mainnya, ya kan, Azikri tadi. Ya walaupun tadi udah hujan-hujan mainnya, tapi kontrol bolanya, ketenangannya ciamik, kan. Salahnya udah kalah pula tadi Persib kebobolan Luan. Mungkin kalau tadi masih 0-0 lain cerita itu. Kemudian William Barros, tadi itu asli umpan dia dari bertahan ya, dia umpan ke Zulkifli, itu asli akurasi umpannya, kerasnya, wah gila keren. Tadi Zulkifli juga hampir cetak gol, tapi dia tadi tidak memberikan operan ke tengah. Paling tadi udah ada Sadil, tapi nggak apa-apa, itu namanya jiwa-jiwa muda. Dia juga ingin memberikan yang terbaik sehingga melakukan shooting, tapi sayang sekali masih bisa ditepis sama kiper Port FC. Nah, kemudian juga tadi bisa kita lihat William ini nggak striker malas, guys. Serius, dia tuh mau turun ke belakang. Nah, ini pemain yang sangat disukai oleh Coach Bojan, guys. Mungkin ini bakal lini depan yang menakutkan. Kalau misalnya nanti Roman Tengki bisa gabung terus duet dengan William Barros, gila lah ini, serius. Nanti William Barros yang bisa memberikan tandem yang pas, memberikan kenyamanan sehingga Roman Tengki tetap stay aja di depan. Nanti yang melayani ada seorang William Barros, 1-2-1-2 layaknya seorang Benzema yang selalu menjadi pelayan untuk Cristiano Ronaldo. Iya. Tapi tadi Berginho belum nampak kali ya tadi Berginho ya. Mungkin masih ya mencari jati diri. Nanti lambat laun juga nanti Berginho juga bisa memberikan yang terbaik seperti itu, guys. Nah, tadi kita masih menunggu apakah masuk nih Adam Perzibek nggak ya? Rupanya nggak masuk. Tapi nggak masalah. Tapi asli ya, selain daripada memang ini ajang untuk memaksimalkan pemain muda, memaksimalkan pemain asing, dan juga pemain-pemain yang ada di skuad Persib, mesti kita akui juga Port FC juga gila, guys. Serius, Port FC nggak main-main, serius dia main. Asli udah kayak macam Piala Dunia buatnya, Piala Dunia antar klub buatnya, saking seriusnya mainnya orang itu. Lihat bagaimana pressing daripada pemain-pemain Port FC, gila guys, serius, rapat. Ini yang membuat pemain Persib tadi nggak leluasa bangun serangan. Di babak pertama bisa menyerang. Mungkin orang itu memantau dulu permainan Persib. Ditambah lagi juga memang di skuad di babak pertama itu memang gacor-gacornya Persib. Sangat timpang kalau misalnya kita bandingkan di babak kedua dengan skuad yang ada ya kan. Nah, pressing pemain Persib, pressing pemain daripada Port FC ini yang membuat Persib tadi tuh kewalahan, bahkan sering salah umpan sehingga berakhir dengan serangan yang mematikan. Seperti itu guys. Memang tadi kesalahan Persib di awal kenapa nggak bisa cetak gol? Karena kalau misalnya kita lihat di awal tadi bisa cetak gol, itu enak kali ganti-ganti pemain terus kan. Nah, ini pas tadi lagi gacor-gacor di awal babak pertama, sangat disayangkan belum bisa mencetak gol. Tapi kalau misalnya tadi cetak gol, yakin aku babak kedua, babak ketiga, babak kedua pasti lebih tenang mainnya pemain-pemain Persib ini. Tapi nggak masalah, sekali lagi ini cuma turnamen pramusim. Dan kelihatan kali ya tadi fisik daripada pemain lokal dengan pemain asing cukup berbeda ya kualitasnya tadi. Mungkin efek panjang daripada libur ya. Jadi pemain lokal kita ini masih belum kembali lagi fisiknya ke top performanya, tapi nggak masalah. Makanya Coach Bojan sempat komplain tadi, kesel ya dengan pemain-pemain lokal kita yang bisa kita bilang fisiknya menurun gitu ya. Tapi semoga aja dengan turnamen pramusim ini bisa dievaluasi dan jadi lebih baik lagi, khususnya melawan Dewa United. Nah, di sini bisa kita nilai nanti bagaimana kedewasaan daripada Bobotoh, apakah menghujat para pemain atau tidak. Kan kalau menghujat udahlah, nggak usah jadi Bobotoh lah. Tapi kalau misalnya kalian tetap mendukung, memberikan motivasi, semangat, support, karena kita tahu ini hanya pramusim, nah itu baru the real Bobotoh. Kan jangan cuma pas mau menang aja merayakan, kalah meninggalkan, kalah menghujat gitu, jangan. Itu tidak baik untuk kesehatan klub dan juga pemain. Seperti itu guys. Tapi jelas sih hilangnya tadi William itu sama Luciano sama Sadil itu terasa kali langsung pacar-pacar tadi Persib. Ya kan?
Oke lah, nggak masalah, kan? Baru seminggu loh latihan orang ini, udah mantap itu kayak gitu. Masa kalian marahi pula pemain kalian? Enggak loh, udah mantap tuh Baru seminggu latihan tapi udah gacor di awal babak pertama. Hampir tadi tuh babak pertama itu Port FC kalang kabut kebobolan, kan? Iya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kekalahan Persib. Dengan aku kasih judul, meski kalah Persib tetap gagah. Ingat, ini cuma pramusim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.